Halo, pada video ini kami akan mempresentasikan sebuah eksperimen fisika mekanika klasik, momentum dan tumbukan menggunakan lintasan 2 tingkat. Fokus utamanya yaitu menganalisis perubahan energi potensial menjadi energi kinetik rotasi dan translasi, serta kekekalan momentum pada masa yang berbeda. Lewat analisis video, kita akan membuktikan apakah prediksi teori fisika konsisten dengan data eksperimen nyata yang memiliki gesekan. Mari kita cek. Gerak kelereng pada lintasan ini dijelaskan menggunakan hukum Newton. Pada bidang miring, komponen gaya gravitasi menyebabkan kelereng mengalami percepatan dan mulai menggelinding. Pada lintasan datar dan daerah tumbukan, gaya luar relatif kecil sehingga perubahan gerak terutama disebabkan oleh gaya tumbukan antar benda. Prinsip aksi dan reaksi pada hukum Newton ketiga memungkinkan terjadinya pertukaran momentum saat tumbukan. Saat kelereng menggelinding menuruni bidang miring, energi potensial gravitasi berubah menjadi energi kinetik rotasi dan translasi. Besarnya energi rotasi ditentukan oleh momen inersia benda yang bergantung pada distribusi masanya. Karena kelereng merupakan bola pejal, sementara bola pingpong mendekati bola berongga, kecepatan translasi keduanya berbeda. Momentum linier didefinisikan sebagai hasil kali massa dan kecepatan pada tumbukan satu dimensi dan dalam selang waktu yang sangat singkat. Momentum total dalam sistem secara teori tetap. Dalam eksperimen ini, momentum sebelum tumbukan dibandingkan dengan momentum total setelah tumbukan untuk menguji prinsip tersebut. Namun, energi kinetik tidak selalu kekal karena sebagian energi hilang akibat deformasi dan juga gesekan. Pada eksperimen ini, kelereng bergerak menggelinding tanpa slip. Dalam kondisi ini, kecepatan translasi pusat massa berhubungan langsung dengan kecepatan sudut rotasi. Hubungan ini menyebabkan energi kinetik terbagi menjadi komponen translasi dan rotasi. Asumsi menggelinding tanpa slip digunakan dalam model teori untuk memprediksi kecepatan kelereng di ujung lintasan. Selanjutnya, kami membuat desain maket. Kami membuat 2 desain maket dengan ukuran berbeda. Dengan kedua desain maket tersebut, kami membuat maket menggunakan bahan karton. Kami menggunting dan menempel karton. Dan inilah hasil akhir maket. Kami mendesain maket dengan 2 pilar utama dengan tujuan agar memudahkan modifikasi untuk maket ukuran kedua. Untuk mengurangi gesekan, kami melapisi karton dengan solatip. Kemudian kami juga mendesain lintasannya tajam ke bawah agar maket bergerak satu dimensi. Tak lupa, kami juga memberikan tanda setiap 5 cm untuk menganalisis kecepatan. Oh iya, kami juga membuat letter Y untuk mengarahkan tumbukan antara dua benda. Setelah maket jadi, kami juga menimbang berat kelereng serta berat bola pingpong, yaitu masing-masing 7 gram dan 2,7 gram. Pada kasus pertama, sebuah kelereng dilepaskan dari level pertama dan menumbuk kelereng lain yang diam. Karena kedua kelereng memiliki massa yang sama yaitu 7 gram, teori tumbukan satu dimensi memprediksi bahwa kelereng pertama akan hampir berhenti, sementara kelereng kedua bergerak dengan kecepatan mendekati kecepatan awal kelereng pertama. Hasil eksperimen menunjukkan pola gerak yang memprediksi tersebut.
Sementara pada kasus kedua, kelereng menumbuk bola pingpong yang awalnya diam. Karena massa bola pingpong jauh lebih kecil, yaitu 2,7 gram, setelah tumbukan, bola pingpong bergerak dengan kecepatan relatif besar, sedangkan kelereng kehilangan sebagian energi kinetiknya. Kasus ini menunjukkan bahwa meskipun momentum total relatif kekal, energi kinetik tidak sepenuhnya dipertahankan. Pada kasus ketiga, satu kelereng menumbuk dua kelereng identik yang diam. Setelah tumbukan, kedua kelereng bergerak menuju dua target yang berbeda. Kasus ini menunjukkan bahwa momentum awal dari satu benda dapat terdistribusi ke lebih dari satu benda setelah tumbukan. Nah, pada kasus keempat, satu kelereng ini menumbuk kelereng dan bola pingpong dengan variasi sudut dan panjang lintasan yang berbeda dari kasus semula. Perubahan geometri lintasan digunakan untuk menguji konsistensi model matematika terhadap hasil eksperimen. Dibandingkan tumbukan antar kelereng bermassa sama, tumbukan antar kelereng dengan bola pingpong yang bermassa berbeda menghasilkan kecepatan akhir yang lebih besar pada objek yang lebih ringan. Sementara objek yang lebih berat tetap melanjutkan gerak ke depan sesuai dengan teori tumbukan klasik.